Ntar ini musuhnya di base semuanya cuy. Oke, dan ini Zaxnya maju. Oke, kita pakai skill 2 untuk nebe turretnya cuy. Dan ini Zaxnya bingung keluar, dia pakai flicker, dan untungnya aku TP dan malah aku yang sekarat. Dan ini aku langsung pakai vengan plus skill 1 untuk nambah darah, dan ini masih selamat cuy. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Troops deployed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu counter setup ala MPL. Dan untuk pembahasannya counter setup ini bentar dulu, ini aku akan menjelaskan build dan emblemnya dulu ya. Kok menjelaskan sih? Ngasih tahu build dan emblemnya dulu. Jadi untuk build dan emblemnya ini kayak gini. Oke, aku lanjutin ke pembelian item pertamanya. Jadi untuk item pertamanya ini menyesuaikan sama musuh di lane kalian cuy. Aku contohkan saja kayak gini. Kalau musuhnya itu menggunakan skill terus damage-nya itu physical attack, contohnya kayak Terisla, terus ada Zuzong, terus ada Lapu-Lapu, Pakuito, kalian bisa membeli ini dulu, Dreadnought Armor dulu. Dan untuk tempatnya Dreadnought Armor sendiri ini adalah pecahan item anti kuiras cuy. Tetapi kalau musuhnya itu mengandalkan attack speed plus physical attack, contohnya kayak Zilong, terus Aulus, terus ada Argus, kalian bisa menggunakan Steel Black cuy, ataupun Black Seal. Dan untuk tempatnya sendiri, untuk Steel Black dan Black Seal itu adalah item pecahannya si dominan es cuy. Terus kalau musuhnya itu kayak damage-nya magic, contohnya kayak Esmeralda, Sylvana, Guinevere, terus ada Edith juga, kalian bisa membeli Silan Rob. Dan untuk Silan Rob sendiri itu adalah item pecahannya Athena Shield ataupun Radiant Armor cuy. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang build dan emblemnya. Oke, ini aku lanjutin lagi cuy, dan ini kejebak sih. Oke, dan ini dapat. Oke, tapi ya maaf lah, malah yang dapat aku cuy, bukan junglernya. Kalau junglernya enak sih. Oke, kita lanjutin ke turtle dulu cuy. Oke, dan ini aku cari dulu untuk musuhnya ada di mana. Ini ada Cange, dia ulti, kita TP dulu nggak masalah cuy. Oke, kita lanjutin nge-clear minion, dan aku lanjutin ke pembahasan yang utama, yaitu adalah counter setup. Tapi ini aku jelaskan dulu. Counter setup ini hanya bisa dilakukan kalau kalian itu saling komunikasi ya. Entah itu kalian itu mabar ataupun kalian bisa on mic cuy. Oke, jadi kalian paling nggak bisa komunikasi. Enaknya ya saling ngobrol ataupun saling ngomong lah pas game itu. Jadi kayak gitu. Dan kebetulan sekali ini aku lagi mabar bertiga cuy. Dan untuk mabarnya ini timku yang dua ini kok yang dua. Jadi aku mabar bertiga, yang dua ini adalah Mythic Immortal. Sedangkan kalau aku sendiri kalian juga tahu lah, aku masih di Legend cuy. Soalnya jarang sekali ngepush. Terus kalau kalian tanya kenapa Bang jarang sekali ngepush, aku kerja cuy. Jadi aku bukanlah konten kreator asli ataupun ya full ngekonten itu kagak. Jadi aku ya seperti kalian juga yang sibuk kerja. Ya intinya untuk membuat konten itu ya aku buat selingan lah. Kalau aku sedang nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, aku buat konten-konten kayak gini ya, tentang kayak setup ataupun yang lainnya lah. Jadi kenapa tadi pas aku masih di level 3 terus junglerku sudah di level 4 itu langsung ngegengnya ke ESP bukan ke god lane-nya. Karena gini, kalau kalian itu sudah kayak Mythic Immortal itu sudah tahu lah. Jadi pas kalian itu ngegengnya ke ESP itu, kalau ESP-nya itu mati, kemungkinan untuk setup turtle itu akan lebih mudah cuy, ketimbang kalian itu ngegengnya di god lane. Karena yang membantu turtle itu kan ESP bukan god lane. God lane kan jauh dari turtle.
turtle kan, jadi nggak mungkin dia akan membantu di turtle. Jadi kayak gitu. Kenapa kayak ngegengnya ke SP dulu, dan ini pernah juga aku jelasin, dan ini aku terlambat, ya maaf lah retail. Oke, kita kabur dulu cuy. Jadi kayak gitu, dan ini sudah pernah aku jelasin juga kok untuk cara rotasi ataupun job desknya roamer kayak gitu. Oke, aku lanjutin ke pembahasan counter setup aja cuy. Oke, jadi untuk pengertian ataupun arti counter setup adalah strategi di mana tim berhasil membalikkan keadaan ketika lawan menginisiasi terlebih dahulu cuy. Contohnya kayak gini, setup war yang sudah dilakukan berhasil digagalkan sehingga keadaan pun berbalik. Intinya pas setup lord ataupun turtle ataupun setup war, bentar ini aku TP pakai Fengian juga cuy. Oke, dan kalau kalian tanya kenapa bang kok spellnya ganti Fengian, jadi di sini musuhnya itu ada Kari cuy. Kalau Kari itu gimana ya? Ya intinya itu Fengian kan bisa memantulkan damage musuh kan. Jadi kayak Kari itu kan attack speed. Jadi untuk pemantulan damage-nya itu akan lebih banyak cuy kalau kita menggunakan Fengian. Plus di sini juga ada Canggih, juga ada Canggih. Jadi kalau kita menggunakan kayak Fengian, ulti Canggih itu akan dipantulkan lebih banyak juga cuy. Bentar ini, nah dapat iritalnya. Oke, mantap sekali cuy. Oke, aku lanjutin lagi tadi. Jadi untuk counter setup ini ada caranya cuy, dan untuk caranya sendiri ntar akan aku jelasin. Bentar ini aku usir Karinya biar tidak ikutan war cuy. Oke, dan di sana kagak bisa. Oke, aku lanjutin lagi. Dan ini ada fun fact itu ya kayak di MPL, kayak fakta lah. Jadi counter setup ini adalah strategi atau meta tersulit yang ada di Mobile Legends. Ingat, strategi atau meta tersulit yang ada di Mobile Legends karena sangat mengandalkan, bentar ini aku cover dulu. Oke, nah hilang kok. Oke, karena sangat mengandalkan mikro dan makro setiap pemain cuy. Nah, mikro dan makro. Mikro itu penguasaan, intinya penguasaan hero sejumlah itu. Makro itu penguasaan seluruh di Land of Dot, kayak cooldown skill, terus pokoknya terus untuk manajemen wave, pokoknya kayak gitulah untuk makro itu. Pokoknya yang meliputi di petanya Land of Dawn kayak gitu. Terus aku lanjutin lagi. Terus lanjutin apa? Terus aku lanjutin ke caranya cuy. Jadi untuk caranya belajar counter setup ini yang pertama yaitu paham power hero musuh. Maksudnya paham ini bukan seperti yang aku jelasin kayak kalau di lane kalian itu musuhnya memakai skill, kalian harus memakai ini. Terus kalau musuhnya itu memakai basic attack, kalian harus menggunakan ini. Ini bukan kayak gitu, melainkan ini kayak siapa yang memiliki sisi di musuhnya itu siapa, terus damage-nya itu siapa. Jadi untuk cara belajarnya kalian belajarlah kira-kira di musuhnya itu yang memiliki stun ataupun sisi itu siapa saja, terus kira-kira damage-nya itu siapa saja. Jadi kalau kalian itu sudah tahu prioritas kayak gitu, kira-kira damage-nya itu siapa saja, kalian akan tahu tuh. Umpamanya kalian menggunakan hero tank, jadi kalian bisa kayak nebe terus membubarkan hero damage dealer musuh itu juga bisa. Jadi kayak gitu. Itu cara yang pertama, belajarlah atau pahamilah power hero musuh yang memiliki sisi itu siapa, terus ya yang jadi damage dealernya itu siapa, kalian paling nggak paham cuy. Terus aku lanjutin ke cara belajar counter setup yang nomor 2, yaitu hafal kapan resource musuh keluar plus menit berapa aktifnya lagi, dan bisa mancing resource musuh cuy. Terus kalau kalian tanya resort itu apa sih bang, dari tadi bilang resort tetapi nggak dijelasin resort itu apa. Jadi gini, resort itu adalah kayak skill, terus spell, item aktif lain-lainnya. Jadi kenapa aku menyarankan kalian itu komunikasi itu entah kayak on mic ataupun mabar, karena untuk apa ya, untuk menghafal skill musuh itu keluar, terus spell musuh itu keluar, terus item aktif itu keluar di musuhnya,
itu nggak cukup kita saja cuy, soalnya otak kita terbatas, jadi kita harus menghafalnya itu secara rame-rame lah kayak gitu cuy. Dan bentar, ini aku TB dulu dan Jax-nya yang dapat. Terus aku lanjutin tadi, yaitu harus bisa mancing resource musuh. Jadi gini, jadi kalau kalian lihat setiap kontenku pas ada turtle ataupun lord, itu aku selalu maju paling depan sendiri. Bentar, ini aku TB damage turret soalnya Jax-nya ketinggalan kita. Waduh, sekarat ada canggih pakai vingan cuy. Terus kita tunggu skill 2 kita. Nah, masih selamat cuy. Terus aku lanjutin tadi, yaitu masalah saat mancing skill musuh. Jadi ini sudah aku jelaskan juga. Jadi pas setiap ada kontes lord turtle, aku kan mesti maju paling depan dan selalu memakai ulti plus spell, ya kan. Setiap kontenku aku selalu menggunakan itu fungsinya untuk mancing resource skill musuh. Jadi yang keluar di timku itu cuma aku saja, tapi musuhnya itu yang keluar hampir semuanya. Jadi kalau dibuarin itu akan menang timku cuy, walaupun ntar aku mati ya, tapi untuk setupnya ataupun warnya itu akan menang timku, soalnya semua skill musuh itu sudah keluar, sedangkan di timku itu cuma aku saja cuy. Oke, jadi itu cara yang nomor 2. Aku lanjutin ke cara counter setup yang nomor 3 cuy, yaitu punya hero AOE yang bisa menentukan war. Terus kalau kalian tanya, AOE itu apa bang? Apakah sama dengan HOAHOE yang ada di dangdut itu? Bukan cuy. AOE itu adalah singkatan area of effect. Ya intinya itu skillnya itu luas lah. Contohnya itu biasanya banyak itu di magi. Contohnya kayak Ode, Canggih, terus siapa lagi, Valley, kayak gitu. Itu hitungannya AOE. Terus kalau di Vector itu kayak Terisla karena ultinya itu area. Terus siapa lagi, pokoknya intinya AOE itu. Bentar, ini aku kabur dulu dan ini mati sih. Oke, dan ini sudah hidup lagi. Jadi AOE itu adalah area of effect. Intinya damage-nya itu bersifat area gitu aja. Terus untuk fungsinya hero AOE, jadi untuk pemilihan hero AOE ini ada fungsinya cuy. Jadi kayak gini, umpamanya nih, ini kayak ini setup lord kan ini, terus musuhnya itu majuin, terus aku TB paling depan, terus mengeluarkan semua spell dan skillku, terus musuhnya itu juga kepancing untuk ngeluarin semua spell dan skillnya. Jadi fungsinya AOE tadi itu ya tinggal ulti saja cuy setelah resort semua skill musuh itu keluar. Atau kalian juga bisa combo AOE dengan AOE. Contohnya kayak Terisla ulti terus di combo dengan ultinya kayak Valley terus ataupun Kadita, itu juga bisa cuy. Jadi kayak gitu ya cara belajar counter setup yang nomor 3. Kau paham, punya hero AOE yang bisa menentukan war. Dan ini kayaknya end cuy, soalnya ada lordnya juga. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan tentang konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.